Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, menjelang putusan hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, makin rame ya di berbagai media ya. Ini terkait dengan apa yang diunggah oleh Paula Verhoeven beberapa waktu yang lalu terkait dengan adanya NPD yang kemungkinan besar ditujukan kepada Baim Wong. Dan tidak main-main, Baim Wong pun langsung meresponnya dengan cara memeriksakan dirinya, memeriksakan jiwanya, apakah dirinya kena NPD atau tidak. Dan hari ini nih teman-teman, hari ini silahkan teman-teman ketik saja di berbagai media lah ya. Ya di Google lah. Ketik aja Baim Wong, pasti nanti beritanya seperti ini. Saya ingin membacakan ini kepada Anda semua untuk ya supaya kita ini berbicara tidak dianggap sebagai fitnah ya teman-teman ya. Kita langsung saja ke sumbernya. Ini ya salah satunya yang baru ditayangkan ya beberapa menit yang lalu dari Banjarmasin Post. Kondisi kejiwaan Baim Wong akhirnya terungkap. Ini hasil pemeriksaan. Ucapan Paula terbukti. Baca aja ya. Banjarmasin Post, aktor Baim Wong mengungkap hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan mentalnya. Hal ini seolah menjawab tudingan Paula Verhoeven bahwa dirinya mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Baim Wong menjalani pemeriksaan kesehatan di Malaysia. Nah, Baim memberitahu hasil pemeriksaannya lewat unggahan Instagram baru-baru ini. Dalam postingannya itu, Baim Wong sangat bersyukur hasil pemeriksaan kesehatannya. Ia mengaku kondisi fisiknya baik-baik saja, tidak menderita kanker sampai HIV. Alhamdulillah, saya sehat, gak ada kanker, tumor, HIV, atau penyakit yang lainnya. Meski begitu, Baim mengakui kadar kolesterolnya yang tinggi. Ini terjadi karena dia masih sering mengkonsumsi seafood, keju, dan daging merah. Cuman kolesterol aja tinggi karena masih suka makan seafood, keju, sama daging merah. Tapi semua oke, sambung Baim Wong. Bukan tes kesehatan fisiknya, Baim juga pernah melakukan tes kesehatan mentalnya di waktu yang berbeda. Dia mengaku tak memiliki penyakit mental apapun yang perlu dikhawatirkan. Di lain waktu saya juga sudah tes kejiwaan atau mental. Alhamdulillah saya pun sehat. Tidak ada penyakit mental yang perlu saya khawatirkan. Allah Maha Baik, jelas Baim. Meski begitu, Baim Wong menyentil penyakit salah satu ranah privasi seseorang. Tuh kan, garis bawah ini ya. Penyakit ranah privasi seseorang. Oke. Hal ini bisa saja merupakan luka bagi seseorang jika diumbar sehingga wajar bila disembunyikan. Bagi saya, penyakit itu adalah privasi seseorang dan itu kadang merupakan luka bagi orang tersebut. Kalau bisa jangan diumbarkan ke publik, rahasiakan, ujar Baim Wong. Baim Wong pun menyarankan agar seseorang tak sembarang mengumbar penyakit yang diderita orang lain ke ranah publik. Takutnya kalau benar kasihan orang tersebut, bukan karena kita ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena itu menyangkut hak dasar seseorang manusia, hak atas privasi, harga diri, dan kendali atas cerita hidupnya, terang Baim Wong. Menurutnya, penyakit bukan hanya soal seberapa bahaya atau beratnya, tetapi juga membawa beban emosional serta spiritual seseorang.
Penyakit terutama yang berat atau yang berbahaya bukan hanya soal medis. Ia membawa beban emosional, sosial, bahkan spiritual tambahnya. Oleh karenanya, pasangan biasanya menjadi tempat satu-satunya seseorang untuk bersandar ketika dunia terasa begitu kecil dikala dirinya menderita suatu penyakit. Ini arahnya kemana nih? Ketika seseorang mengalaminya, dunia bisa terasa mengecil dan kadang satu-satunya tempat aman yang tersisa adalah pasangannya sendiri. Ini kayaknya nih juga membalas Paula ini. Selain itu, dia meminta netizen memahami bukan perhatian publik yang dibutuhkan seseorang ketika jatuh sakit, melainkan perlindungan dan kesetiaan dari pasangannya. Iya kan? Ini kemana pembicaraannya? Bayangkan saat seseorang berjuang melawan rasa takut, sakit, dan ketidakpastian, apa yang paling dibutuhkan? Bukan perhatian publik, tapi perlindungan, pemahaman, dan kesetiaan. Ini Mbak Imbong bicara mengenai perlindungan, pemahaman, dan kesetiaan ya. Kemudian Mbak Imbong seolah menyindir seseorang. Kalau dibalikkan keadaannya, apakah seseorang mau penyakitnya dikasih tahu ke publik? Pasti jawabannya tidak. Ini hanya pandangan pribadi saya saja. Tutupnya. Sebelumnya, Paula Verhoeven kembali menyindir sosok pengidap NPD. Ya, sosok pengidap NPD itu diduga Baim Wong. Narsistik NPD akan terus memancing dan menciptakan konflik lalu menghasut orang sekitarnya untuk percaya dan harus percaya bahwa dirinya adalah korban dan korban sesungguhnya adalah pelakunya. Narsistik butuh constant attention sekalipun harus menciptakan konflik dan memutarbalikkan fakta, itu gak masalah sama sekali bagi narsistik. Jahatnya lagi, korban terbesarnya selalu orang terdekatnya yang justru peduli padanya. Oke, kita sudah bacakan semua. Untuk siapakah gerangan kira-kira? Kita bahas ya teman-teman. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Ini menurut pendapat saya, Baim Wong itu membalas juga unggahan dari Paula Verhoeven yang kemarin sudah menyatakan bahwa penyakit NPD atau gangguan narsistik itu berbahaya, ya. Jadi dikonotasikan sebagai monster hidup yang berbahaya. Dan Paula mengunggah itu pasti dipastikan untuk Baim Wong ya, untuk Baim Wong. Sehingga akhirnya Baim Wong pun ya sekarang ini mengunggah untuk membalas unggahan dari Paula Verhoeven. Namun ya inilah yang dinamakan narsistik ya teman-teman. Ini yang dinamakan narsistik. Orang-orang yang mengidap narsistik sebenarnya tidak menyadari dirinya kena itu. Oke ya. Saya tadi ada tertarik dengan satu kalimat yang mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah yang dibutuhkan adalah perlindungan, kesetiaan dari pasangannya. Ini kata Baim. Nah sekarang, apakah Baim juga melakukan perlindungan, kesetiaan terhadap pasangannya? Kita tidak tahu ya. Oke. Yang jelas teman-teman, apa yang diunggah oleh Baim Wong ini jelas ditujukan kepada Paula Verhoeven. Memang ya, penyakit seseorang itu semacam privasi. Tetapi justru mereka, Baim Wong dan juga pengacaranya selalu menuding. Ya mungkin ini dari Baim Wong.
pengacara mengatakan bahwa ini dalam satu kesempatan ya. Nanti kita juga akan coba tayangkan ya. Pengacara mengatakan bahwa seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani, iya kan, tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak. Itu juga ditujukan kepada Paula Verhoeven. Ketika ditanya sakitnya apa oleh wartawan, sang pengacara mengatakan bahwa silahkan tanyakan yang bersangkutan. Oke, tanyakan yang bersangkutan. Kemudian sudah ditanyakan, tapi tidak ada jawaban. Ya, kalau tidak ada jawaban, nih kata pengacara, kalau tidak ada jawaban itu artinya ada dua kemungkinan. Bisa saja iya, bisa saja tidak. Inilah sebenarnya apa yang diucapkan oleh pengacara Baim Bom di depan Baim Bom terkait dengan merendahkan harkat dan martabat Paula Verhoeven. Sejujurnya itu atas persetujuan daripada Baim Bom. Dan saya yakin pengacara sebenarnya tidak tahu sakitnya Paula apa dan sebagainya. Mungkin juga hal-hal semacam ini diceritakan oleh Baim Bom kepada pengacara. Sehingga pengacara pun selalu punya bahasa-bahasa baru untuk menjas ya, untuk menilai bahwa Paula Verhoeven itu sakit jasmani dan rohani. Maksudnya apa saya tidak tahu. Yang jelas kalimat-kalimat yang diucapkan itu nilainya adalah merendahkan harkat dan martabat Paula Verhoeven sebagai seorang wanita, Paula Verhoeven sebagai seorang ibu dari kedua putranya. Oke teman-teman, kemudian di sini tadi teman-teman bisa baca sendiri kok ya, di berbagai media ada. Di sini dijelaskan bahwa Baim Bom sudah memeriksakan dirinya ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan adanya pemeriksaan mental dan kejiwaan. Sekarang mental dan kejiwaan tidak ada masalah, kata Baim Bom. Tetapi dalam narasi yang saya baca terkait dengan NPD ini, orang-orang yang kena NPD, narsistik ini, tidak menyadari bahwa tidak mengaku dirinya bahwa dirinya sedang mengalami itu. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Baim. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda kalimat apa yang diucapkan oleh sang pengacara saat di depan Baim Bom. Berikut ini. Dari yang tempatnya, lihat situasinya, dan kan ada CCTV juga yang jatuh, dia lihat situasinya di mana, saya kasih dia ini di sini, dia lihat situasinya di rumah. Tadi sempat kita dengar anak-anak nangis, kenapa sih? Dia tidak mau. Anak-anak tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak. Tidak mau sama ibu? Tidak mau dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya. Ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya sudah jelas pasti menceraikan. Ya, anaknya saja menolak. Sebenarnya kita semua juga nggak mau. Kita coba untuk slow motion ya teman-teman ya, mode pelan ya. Mari kita lihat mode pelannya berikut ini. Dari yang tempatnya, lihat situasinya, dan kan ada CCTV juga yang jatuh, dia lihat situasinya di mana, saya kasih dia ini di sini, dia lihat situasinya di rumah. Tadi sempat kita dengar anak-anak nangis, kenapa sih? Dia tidak mau. Anak-anak tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak. Tidak mau sama ibu? Tidak mau dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak
kehadiran ibunya, ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya jelas-jelas pasti menceraikan, ya anaknya saja menolak. Kita dengar anak-anak nangis, kenapa? Dia tidak mau, anak-anak tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak, Tidak mau sama ibu. tidak mau dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya. Ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya jelas-jelas pasti menceraikan, ya anaknya saja menolak. Nah, teman-teman, untuk apa lagi ini ya, saling saling apa ya, saling balas membalas ya. Saya ya makin kesini makin nggak jelas lah ya. Mungkin ada dasarnya Paula Verhoeven mengungkapkan apa yang ia tahu kemudian diunggah dalam bentuk dalam media sosial karena Paula Verhoeven tahu, ya kan, tahu bahwa Mbak Imbong mengidap narsistik. Dan akhirnya Mbak Imbong membalas dengan unggahan. Ini sudah mau ketok palu ya teman-teman. Ini tinggal 4 hari lagi teman. Tinggal 4 hari lagi. Namun di media ini masih masih terjadi perseteruan. Sementara Paula Verhoeven itu ibu dari kedua putra, atau kalau boleh saya katakan mantan istrinya, atau kalau saya boleh katakan Mbak Imbong pernah gila-gilaan jatuh cinta kepada Paula Verhoeven dan sebaliknya. Mengapa mesti ada perseteruan semacam ini? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Bye.